Shalom warga kerajaan, komunitas Sel Mesianik. Untuk minggu ini materi komsel kita adalah guarantee response. Pertanyaan pertama yang kita mau tanyakan adalah dalam perjalanan, teman seperti apa yang Anda ingin menemani Anda? Teman seperti apa untuk menemani Anda? Sharingkan di kelompok saudara. Ayat kunci kita untuk minggu ini adalah Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Bagi orang percaya, masa krisis atau permasalahan seharusnya bukan merupakan hal yang biasa, bahkan menjadi teman sehari-hari dalam perjalanan kita menuju keserupaan dengan Kristus. Sebab itu bagi orang percaya kata krisis merupakan point for us to make decision, yaitu waktu kita untuk berlatih menggunakan free will untuk mengambil keputusan yang benar dan tepat. Ada 3 hal yang dialami manusia saat mengalami masa pandemi. Pertama, ketakutan yang kadang lebih banyak membunuh daripada keberadaan virus itu sendiri. Kedua, merasa sendiri kesepian, terisolasi, serba terbatas, dan akan mengalami gangguan mental. Ketiga, ketidakpastian, yaitu membuat kita gagal melihat harapan kita di masa depan. Kitab Ibrani sendiri, waktu penulisannya dalam keadaan penganiayaan. Bahkan penulis tidak menuliskan namanya karena alasan keamanan. Dari kitab yang berurusan dengan masalah kesukaran ini, kita belajar tentang jaminan Kristus dan sikap kita atas karya Kristus. 2. Jaminan Kristus ayat 19-21 dan sikap kita atas karya Kristus ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Pertama, jaminan karya Kristus. Dalam masa krisis, Tuhan telah membukakan jalan yang baru dan yang hidup, yaitu jalan dari semua keadaan yang kita hadapi. Inilah yang menjadi jaminan bagi kita. Jalan ini menuntun kita ke tempat kudus, artinya bahwa jalan melalui diri Kristus sendiri. Sebab itu bagian kita bukan bertanya apakah ada jalan keluar, tetapi mengenal jalan-jalan Allah. Kita mengenal pribadi Allah, kita mengenal Tuhan dalam situasi krisis seperti ini. Ayat yang membuat kita mengerti dalam jaminan Tuhan yang berikan pada kehidupan kita. Pertama, kita punya akses yang jelas. Akses itu bicara tentang hubungan, koneksi. Sadarkan kita ketika kita berdoa, kita sedang duduk bersama Allah untuk mengambil keputusan besar untuk kepentingan kerajaan surga. Terhubung dengan pribadi yang maha kuasa. Demikian juga saat kita terhubung dengan sumber kuasa yang dahsyat, yaitu pribadinya sendiri, tidak ada krisis apapun yang bisa menghalangi kita. Ketiga, mempunyai imam besar. Sebab itu apapun yang kita alami, kita rasakan. Imam besar itu artinya pioner, perintis yang berjalan di depan kita. Sebab itu apapun yang kita alami dan kita rasakan, dia pernah melewatinya. Ingat, dia pernah melewatinya. Sebelum kita, Tuhan sudah melewati itu semua. Percayalah, dalam keadaan apapun Anda saat ini, dia sedang berkata, tahukah kamu bahwa kamu melewati kondisi ini karena aku telah melewatinya terlebih dahulu. Ini penting. Tahukah kamu bahwa kamu melewati kondisi ini? Tuhan bilang begini, karena aku telah melewatinya terlebih dahulu. Ini yang penting. Bagaimana sikap kita atas karya Kristus. Perlu diperhatikan Bapak Ibu, semua yang Tuhan sudah siapkan sebagai jaminan bagi kita menghadapi masa krisis tidak akan bermakna apapun jika tidak bisa mengaplikasikan dalam komunitas, dalam komunitas dan kehidupan kita sehari-hari. Tidak punya makna tanpa kita aplikasikan dalam komunitas kehidupan kita sehari-hari. Karena itu kata marilah itu menunjukkan sebuah ajakan untuk tetap ada dalam komunitas dan persekutuan.
Ulangi lagi, kata marilah itu menunjukkan sebuah ajakan untuk tetap ada dalam komunitas dan persekutuan. Pandemi membuat kita tidak bisa kamuflase lagi dan bertopeng dalam ibadah. Kita nggak bisa kamuflase lagi Bapak Ibu, kita nggak bisa topeng untuk terlihat rohani, untuk terlihat spiritual, sudah tidak bisa. Karena semua dilakukan di rumah sehingga ibadah yang benar melakukannya dengan tulus ikhlas. Karena yang lihat itu Tuhan sendiri. Bapak Ibu nggak bisa bertampil cantik, tidak bisa datang cantik, sepatu, datang ibadah mau nunjukin sepatu, mau nunjukin baju baru, mau nunjukin penampilan makeup cantik, nggak bisa. Udah nggak bisa. Kita lakukan itu di rumah, ketulusan dan keikhlasan kita dalam ibadah. Tuhan melihat semua hati kita untuk sungguh-sungguh di hadapannya. Pandemi ini berarti bahwa ibadah kita sedang dikuduskan dan dimurnikan. Ibadah kita sedang dikuduskan dan dimurnikan. Artinya kita benar-benar menunjukkan kesungguhan kita di hadapan Tuhan saat kita beribadah online. Sekali lagi, kita tidak bisa berkamuflase. Mari sikap yang benar atas karya Kristus dalam kehidupan kita tunjukkan saat kita beribadah. Melalui ayat 22-25, marilah kita mempunyai pengertian bahwa ibadah merupakan latihan keserupaan dengan Kristus. Kedua, berpegang pada pengakuan dan pengharapan. Ketiga, hidup dalam persekutuan. Pertemuan ibadah dalam ayat ini bukan tentang ibadah minggu saja, tapi tentang komsel ataupun yang kita sebut juga di sini dengan komsel, komunitas saling. Ketika kita dalam komunitas komsel, terus kita berbagi, kita 4 orang, kita 3 orang, kita 2 orang, kita masuk dalam komunitas saling. Jadi pertemuan ibadah bukan ibadah minggu, komsel itu. Kedekatan hati menjadi kunci untuk kehidupan saling membangun. Kita bisa saling mengenal di rumah masing-masing, kita saling mengenal dalam komunitas kita, lingkungan kita lebih mengenal satu dengan yang lain. Saling memperhatikan, saling mendorong. Kalau yang sudah mulai malas komsel, dorong. Sudah mulai malas ibadah online, dorong. Sudah malas baca Alkitab, ayo dorong. Kita perhatikan, kita saling mendorong untuk mentaati firman dan untuk mengasihi, untuk taat. Dan saling menasehati, dan Alkitab mengatakan bahwa kita harus semakin giat melakukannya. Semakin giat melakukannya, kata saling, dan saling. Social distancing tidak pernah menghentikan kita untuk melakukan kehidupan saling. Saat kita mengerti jaminan Tuhan yang disediakan dan berjalan dalam jaminan itu, kita akan dibawa pada kehidupan yang menang, bahkan lebih dari pemenang atas setiap krisis yang sedang terjadi. Amin Bapak Ibu, amin. Oke, kita masuk dalam pembagian komsel 2-3 orang. Bapak Ibu boleh bagi kelompok kecil. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dalam kelompok kecil. Ada 4 pertanyaan yang Bapak Ibu harus sharingkan dan saling berbagi. Saya kasih pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan dan sikap Anda setelah belajar bahwa ada jaminan atas kita di masa krisis yang sedang dan atau pernah kita alami? Kita punya sikap gimana? Kedua, sikap apa yang masih harus kita kembangkan lebih dalam kehidupan kita sebagai respon atas jaminan yang sudah Allah berikan kepada kita. Pertama sikap, kedua kita berikan respon, ketiga komitmen apa yang kita bangun supaya kita terus hidup dalam jaminan Allah. Dan 4, mari saling mengucapkan perkataan membangun, menguatkan dan menasihati satu dengan yang lain. Jadi ingat ya Bapak Ibu, sikap, respon, komitmen, saling mengucapkan perkataan membangun. Dan terakhir, doa kita di minggu ini. Pertama, berdoa bagi mereka yang ketakutan, merasa sendirian dan mengalami ketidakpastian. Mari kita berdoa memberikan semangat bagi mereka, biar Tuhan beri kekuatan bagi mereka untuk hadapi hari-hari ini. Kedua, berdoa supaya gaya hidup saling boleh tetap terjadi dalam persekutuan komsel kita. Mari kita punya sikap saling memperhatikan, saling menghormati, saling menguatkan, dan saling-saling yang lain.
Ketiga, berdoa supaya Tuhan tambahkan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan dan keterlibatan Roh Kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan keempat, berdoa buat kebijakan pemerintah, kota, provinsi, dan negara supaya setiap kebijakan dapat berdampak dan mengurangi penyebaran COVID-19. Demikian materi Komsel kita untuk minggu ini. Mari baca, sharingkan, dan saling berbagi, dan ditutup dengan doa. Demikian Bapak Ibu, untuk mengakhirinya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk materi kami minggu ini. Garanti respons setiap kita, apa jaminan yang Tuhan berikan bagi Gideon, dan respon kami atas setiap yang Tuhan kerjakan. Berkati Komsel ini bisa saling berbagi, bisa saling menguatkan. Tuhan menolong setiap kami untuk terus kuat dalam melewati proses-proses ini, karena kami tahu jaminan Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.